warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan mempresentasikan cara penggunaan uji statistik. Nah, yang mana dalam materi ini merupakan materi dari mata kuliah statistika yang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Ibu Permana. Baik, mungkin langsung saja saya mulai untuk pemaparan materinya. Baik, kita masuk kepada poin pertama, yakni pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan, uji statistik ini merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis data dan menguji hipotesis. Dalam penelitian, kita seringkali ingin mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua atau lebih variabel. Nah, untuk tujuannya itu untuk memberikan penjelasan atau mengenai cara penggunaan dalam uji statistik ini. Dan untuk statistik ini terdapat beberapa jenis. Yang pertama itu ada uji square, rule test, Mann-Whitney, Signet rank test, kemudian freedom test, kemudian Sparman rank. Oke, kita masuk kepada jenis yang pertama yaitu uji chi-square. Nah, gambarnya itu biasanya simbolnya Z dengan pangkat 2. Nah, teks ini digunakan untuk membandingkan frekuensi observasi dengan frekuensi yang diharapkan. Contoh kasusnya misalnya kita ingin mengetahui apakah ada hubungan antara jenis kelamin dan tingkat pendidikan, kemudian bisa dilihat dengan bentuk tabel. Kemudian untuk rumus dari jenis ini tuh Z pangkat 2, terus ada W gitu, berbentuk W tapi tidak seperti W, itu dilambangkan sebagai observed frequency dikurang expected frequency dengan simbolnya tuh panah ke atas, panah yang separuh itu, dan angka 2 per expected frequency. Nah, jika Z pangkat 2 tadi lebih besar dari crystal value, maka ada perbedaan signifikan. Oke. Kemudian kita masuk ya kepada jenis yang kedua, itu uji rune test. Untuk ini biasanya itu berupa diagram rune-like. Untuk definisinya itu digunakan untuk menguji apakah data memiliki arah atau tidak. Untuk contoh kasusnya kita bisa lihat, kita ingin mengetahui apakah tren harga saham positif atau negatif. Kemudian gunakan data historis harga saham. Hitung chi-squared menggunakan rumus Z pangkat 2 ya. Terus sama seperti tadi. Kemudian diketahui apakah Z pangkat 2 tadi critical value-nya, maka ada perbedaan yang signifikan juga. Oke, kita masuk ke jenis yang ketiga, itu ada Mann-Whitney test. Biasanya ini berupa gambar grafik box plot ya. Kemudian untuk definisinya digunakan untuk membandingkan dua sampel yang tidak normal. Untuk contoh kasusnya kita bisa lihat untuk mengetahui apakah skor matematika siswa A dan B itu berbeda. Kemudian data skor matematika siswa A dan B.
Biasanya teksnya itu menggunakan Mann-Whitney untuk hitung nilai statistik dan bandingkan dengan critical value. Oke. Kemudian kita masuk kepada jenis yang selanjutnya, yaitu will caution signet rank text. Untuk gambarnya itu berupa diagram signet rank. Kemudian biasanya ini digunakan untuk membandingkan dua sampel yang pre-post. Untuk kasusnya kita bisa lihat biasanya ingin mengetahui apakah program latihan meningkat atau perform atlet. Kemudian ada juga data pre-post performa atlet. Untuk teks sendiri biasanya menggunakan rumus Mann-Whitney untuk hitung nilai statistik dan dibandingkan dengan critical value. Oke, kita masuk kepada jenis yang selanjutnya, yakni Friedman test. Untuk gambarnya sendiri itu grafik box plot ya, box plot multiply group. Biasanya ini digunakan untuk membandingkan lebih dari dua grup non normal. Kemudian untuk contoh kasus, kita bisa lihat apabila kita ingin mengetahui apakah metode pembelajaran X, Y, Z berbeda dalam meningkatkan performa siswa. Kemudian data performa siswa setelah menggunakan metode X, Y, dan Z ini. Untuk teksnya tersendiri menggunakan rumus Friedman untuk hitung nilai statistik dan dibandingkan dengan critical value. Oke, kita masuk kepada jenis yang terakhir nih, yaitu Spearman rank collection. Nah, untuk gambarnya itu seperti scatter plot Spearman correction. Untuk definisinya itu biasanya digunakan untuk menguji hubungan antara variabel ordinal dan interval. Biasanya contoh kasusnya kita bisa mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan dan penghasilan. Kemudian data tingkat pendidikan dan penghasilan orang-orang. Untuk teksnya sendiri itu biasanya gunakan rumus Spearman untuk hitung koefisien korelasi dan dibandingkan dengan critical value. Oke, itulah beberapa jenis dari uji statistik. Kita masuk kepada kesimpulannya. Jadi, uji statistik merupakan alat penting dalam analisis data ya, yang membantu peneliti untuk menguji hipotesis, menentukan signifikan hubungan antar variabel, pemilihan jenis uji statistik yang tepat sesuai dengan karakteristik data sangat penting untuk mendapatkan hasil analisis yang akurat. Dengan memahami cara penggunaan uji statistik ini, peneliti dapat lebih efektif dalam menganalisis data, menarik kesimpulan yang variabel dan penelitian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga video presentasi ini dapat dipahami dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Mungkin itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.